Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Natania Ramadhani dengan NIM 2511111220010. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi dari dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Materi yang akan saya sampaikan kali ini berjudul Sistem Reproduksi Wanita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, sebelum saya memasuki materinya, saya akan sebutkan dulu apa saja tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah memahami struktur anatomis dari sistem reproduksi wanita, kemudian menjelaskan fungsi dari organ reproduksi wanita, dan yang terakhir memahami regulasi hormon sistem reproduksi wanita. Apa sih pengertian dari sistem reproduksi wanita? Jadi, penjabaran dari sistem reproduksi wanita itu adalah keseluruhan organ dan mekanisme yang memungkinkan seorang wanita memproduksi sel telur, menerima sperma, dan apabila terjadi pembuahan, sistem reproduksi ini juga menyediakan tempat agar janin dapat berkembang dengan aman hingga waktu dilahirkan. Selain itu, sistem ini juga memproduksi hormon-hormon penting seperti estrogen dan juga progesteron yang mengatur berbagai proses, mulai dari perubahan fisik pada saat kita pubertas, siklus menstruasi, sampai kesiapan tubuh untuk hamil. Semua proses ini berlangsung teratur dan berulang setiap bulannya. Yang kedua, ada ovarium. Apa sih ovarium? Jadi, ovarium itu adalah tempat dimulainya proses reproduksi. Ovarium itu adalah dua organ kecil berbentuk oval yang berletak di kanan dan kiri rahim. Meskipun ukurannya kecil, fungsinya itu sangat besar. Di sini, sel telur diproduksi dan disimpan. Sebenarnya, sejak lahir, wanita sudah membawa cadangan sel telur mereka seumur hidup. Ovarium hanya perlu membangunkan sebagian sel telur itu setiap bulan. Selain memproduksi ovum, ovarium juga bertugas untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini bertanggung jawab atas perubahan tubuh wanita, terutama selama pubertas dan dalam siklus menstruasi. Estrogen membantu pertumbuhan folikel dan mempersiapkan organ reproduksi, sementara progesteron lebih berperan dalam menjaga kondisi rahim agar siap menerima kehamilan. Selanjutnya ada tuba Fallopi atau jalur pertemuan sel telur dan sperma. Tuba Fallopi atau yang biasa disebut juga sebagai oviduk adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Di ujung tuba ada struktur seperti jari-jari kecil yang disebut sebagai fimbriae yang berfungsi untuk menangkap sel telur saat ovulasi. Bagian ini adalah tempat pembuahan yang paling ideal. Ketika sperma masuk ke dalam sistem reproduksi, sperma harus berenang hingga ke tuba Fallopi untuk bertemu ovum. Jika salah satu sperma berhasil menembus sel telur, pembuahan dapat terjadi. Setelah itu, tuba Fallopi akan mengantarkan sel telur yang telah dibuahi menuju rahim agar bisa berkembang menjadi embrio. Selanjutnya ada uterus, yaitu ruang tumbuh kembang janin. Uterus atau rahim berbentuk seperti buah pir terbalik. Organ ini terletak di tengah panggul, di antara kandung kemih dan juga rektum. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Rahim memiliki 3 lapisan. Lapisan pertama adalah perimetrium, yaitu lapisan terluar yang melindungi rahim.
Lapisan kedua ada myometrium, yaitu lapisan otot tebal yang berkontraksi kuat selama proses persalinan. Dan yang terakhir ada endometrium, yaitu lapisan terdalam yang menebal pada saat tubuh bersiap untuk kemungkinan kehamilan, lalu meluruh jika pembuahan tidak terjadi melalui menstruasi. Endometrium adalah lapisan yang mengalami perubahan paling dinamis setiap bulan. Dia menebal menjadi kayakan pembuluh darah, lalu meluruh bila tidak ada implantasi. Selanjutnya ada serviks. Serviks atau leher rahim merupakan bagian rahim yang sempit dan berbentuk silindris. Serviks menghubungkan rahim dengan vagina sehingga berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar dari sistem reproduksi. Pada kondisi tertentu, seperti pada saat ovulasi, lendir serviks menjadi lebih cair sehingga mempermudah sperma masuk ke dalam rahim. Sebaliknya, saat tidak dalam masa subur, lendir tersebut lebih kental sehingga bekerja sebagai penghalang alami terhadap infeksi dari luar. Pada saat persalinan, serviks akan melebar atau mengalami dilatasi sehingga bayi dapat keluar melalui jalan lahir. Yang selanjutnya ada vagina. Vagina adalah saluran elastis dan berotot yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Fungsinya itu sangat beragam dan semuanya itu sangatlah vital. Vagina menjadi tempat keluarnya darah pada saat menstruasi, menjadi jalur masuk sperma pada saat hubungan seksual, serta menjadi jalan lahir bagi bayi pada saat melahirkan. Dinding vagina mampu mengembang dan beradaptasi dengan berbagai kondisi. Selain itu, lingkungan vagina yang cenderung asam merupakan mekanisme alami tubuh untuk mencegah infeksi. Selanjutnya, ada hormon utama dalam sistem reproduksi. Yang pertama ada estrogen. Estrogen adalah hormon yang bertanggung jawab atas perkembangan seksual wanita dan mengatur berbagai aspek siklus menstruasi. Estrogen membantu pertumbuhan folikel, memperbaiki lapisan endometrium, dan berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan kulit. Yang kedua ada progesteron. Progesteron bekerja terutama setelah ovulasi. Hormon ini mempersiapkan lapisan endometrium agar siap menerima sel telur yang telah dibuahi. Jika terjadi kehamilan, progesteron membantu mempertahankan kondisi rahim agar tetap stabil dan tidak berkontraksi terlalu dini. Yang ketiga ada FSH atau kepanjangannya adalah Follicle Stimulating Hormone yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel di ovarium. Tanpa FSH, folikel tidak akan berkembang dan ovulasi tidak akan terjadi. Yang terakhir ada LH atau luteinizing hormone. LH ini sangat penting pada saat ovulasi. Lonjakan LH menyebabkan sel telur matang dilepaskan dari folikel. LH juga membantu pembentukan korpus luteum, yaitu struktur yang memproduksi progesteron setelah ovulasi. Jadi, bagaimana tubuh menjaga keseimbangan hormon? Regulasi hormon reproduksi itu diatur oleh sistem yang sangat terkoordinasi. Hipotalamus menghasilkan GnRH yang merangsang kelenjar hipofisis untuk melepaskan FSH dan LH. Kedua hormon tersebut kemudian mengatur kerja ovarium dalam memproduksi estrogen dan progesteron. Hubungan ini bekerja melalui mekanisme umpan balik. Jika kadar hormon tertentu meningkat, tubuh akan menekan produksi hormon lain agar tetap seimbang. Sistem ini juga mengatur proses besar seperti ovulasi, menstruasi, dan kehamilan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.